Selamat datang di ruang kecil aku. Di sini aku akan menceritakan tentang pengalaman aku sendiri tanpa dibuat-buat, tanpa lebih, tanpa kurang. Setelah 2 tahun pakai behel ini, aku akhirnya merasakan ya, perjalanan ini bukan cuma soal gigi yang bergerak, tapi soal gimana aku merasakan sabar, malu, percaya diri, dan pastinya semua campur jadi satu. Dan mungkin kamu yang lagi nonton ini juga mikir, perlu gak sih aku pasang behel? Sakit gak ya? Worth it gak sih? Jadi biarkan aku cerita pelan-pelan dari sudut pandang yang jarang orang bahas dan jarang orang cerita. Bukan cuma tentang hasil akhirnya, tapi proses yang jarang orang lihat. Kalau kamu suka ruang yang jujur, soft, dan apa adanya, kamu lagi ada di tempat yang tepat. Selamat datang di perjalanan behel versi aku. Let's start. Kita pelan-pelan aja ya. Hai, sekarang hari ini aku akan membahas tentang sebelum pemasangan behelnya ya. Kita akan bahas tentang hal-hal apa aja yang harus dipersiapkan, apa aja yang harus kita riset sebelum menggunakan behel. Kita bahas satu-satu, oke? Jadi teman-teman, sebelum akhirnya aku memutuskan untuk menggunakan behel, pasang behel, pertama aku harus konsultasi sama dokter. Jadi sebenarnya yang pertama itu bukan emang kemauan aku untuk menggunakan behel ya, cuma emang keadaan gigi aku yang karena udah dicabut, jadi ada jarak antara gigi satu dan yang lainnya. Terus dokter merekomendasikan untuk menggunakan behel. Makanya setelah saya pikir-pikir juga ya udahlah ya, daripada nanti gigi aku malah makin bergerak, malah jadi renggang-renggang gitu, malah ada jarak-jaraknya. Jadi ya udahlah, kita pasang behel aja gitu. Kemudian setelah beberapa hari aku berpikir untuk menggunakan behel, ternyata dokter aku ini merekomendasikan untuk menggunakan behel self ligating, yaitu aku sebenarnya pemasangannya di dokter gigi biasa ya, bukan yang spesialis orto gitu. Karena tapi sebelumnya juga aku melakukan riset nih, cari di klinik sana, cari reviewnya, klinik mana nih yang worth it untuk biayanya juga gitu. Kita spill nanti satu-satu ya. Jika kalian untuk memutuskan menggunakan behel itu, jangan berharap kalau itu akan berlangsung cepat ya, karena itu butuh waktu yang agak lama, mungkin sekitar 1,5 sampai 3 tahun lah minimal ya, tergantung kondisi gigi sebenarnya. Cuma untuk kondisi gigi aku yang agak ada jaraknya gitu, karena gigi geraham yang dilepas, mungkin agak lama gitu. Cuma selama 2 tahun ini aku merasa ada perubahan banget. Nanti aku spill foto-fotonya. Kita bahas dulu aja sebelumnya dulu ya, nanti perubahan akan aku liatin ke teman-teman semua. Jadi teman-teman, untuk behel itu ternyata ada berbagai macam jenis ya. Ada yang harganya mulai dari 1 jutaan, ada yang harganya ya 3 jutaan, ada yang 6 jutaan, pokoknya bervariasi banget. Ada yang apa itu namanya, keramik gitu-gitu kan, ada berbagai macam jenisnya deh. Pokoknya sebelum menggunakan behel dan memilih jenis behelnya, lebih baik kalian konsultasikan dulu ke dokter. Enaknya gimana, baiknya gimana, kelebihan kekurangannya itu apa, terus yang sesuai dengan kondisi gigi kalian itu yang seperti apa gitu kan. Kalau menggunakan behel yang versi metal itu takutnya terlalu goyang buat pas penarikan giginya itu, jadi makanya aku disuruh pakai yang self ligating gitu. Ditambah lagi gigi aku yang bawah ini sebenarnya nggak ada 2, gigi aku hilang 2, masa kaget lah aku ya, dikasih tahu dokternya gini, Kak ini giginya nggak ada ya 2.
nggak ada dua kemana, orang belum aku cabut dari dulu. Ternyata emang dari sang penciptanya itu aku nggak dikasih gigi 2 biji ya, kanan kiri. Soalnya emang nggak ada, udah dihitung lagi. Sampai pas mau pemasangan pun kan dihitung tuh ya, ada nama-namanya kan ya di istilah kedokteran gigi tuh, gigi apa apalah itu namanya, nggak tahu itu nama lainnya gitu. Sini dihitung 1 2 3 4 1 2 3, diulangi lagi 1 2 3 4 1 2 3 4. Ternyata emang nggak ada, gigi aku tuh nggak ada 2. Astagfirullahaladzim. Dari sana, tapi ya nggak apa-apa. Jadi situ malah justru aku nggak ada impaksi ya. Biasanya kan kalau misalkan tumbuh gigi baru itu geraham baru ada impaksi gitu kan. Alhamdulillah enggak. Jadi ya udahlah ya, terima aja, bisa ngunyah, bisa makan, udah alhamdulillah yang penting kenyang. Jadi pas udah dihitung-hitung sebelum pemasangan kan kita cetak gigi dulu ya. Dicetak tuh giginya sebelum pemasangan, dan habis itu baru dibersihin dulu, scaling lah kita, scaling, dibersihin karang-karangnya, diperbaikin dulu semuanya, baru kita pasang behel. Itu pemasangannya menurut aku sih nggak lama ya, cepet banget, dan nggak ada sakitnya, beneran. Itu bener-bener yang fine aja, tinggal apa gitu, dokternya masang satu gitu. Cuma kalau untuk jenis yang aku pakai ini emang dia tuh kayak ada ruangan apa sih, pintunya masing-masing, jadi kayak klak 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 klak, setiap satu bracketnya ini tuh ada kayak kuncinya, jadi buat masangin, buat ngencengnya tuh klak 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 gitu. Itu butuh agak tenaga, jadi agak kedorong gitu, jadi kerasa senut ya, sedikit aja sih, nggak yang terlalu keras gitu, enggak. Nah, untuk yang pertama kalinya ini kepasang nih, dipasang juga nih kan ada kayak apa sih, kawat ya, kawat yang dari sini ke sini itu dari ke belakang. Itu masih kawat yang kecil, kawatnya tuh kecil banget. Jadi pas dipakai, klak, semuanya belum kerasa. Tapi pas baru lagi kayak gigi aku atas dan bawah tuh kalau udah kan apa ya, nabrak ya, kayak kalau bersatu tuh dong sakit banget. Dari situ kenceng banget ini tarikannya kan, karena ini ditarik, tarikannya bikin wah gimana ya. Nah, tapi mah bisa kali ya kalau buat makan yang empuk-empuk gitu. Dikasih tahu sih sama dokternya, jangan makan yang lengket-lengket, jangan makan yang keras-keras dulu gitu. Kalau bisa makan yang masih empuk, yang lunak gitu kan. Oke dok, siap. Udah tuh di jalan tuh sambil naik motor nih aku pulang ke rumah tuh yang gitu. Nggak sakit. Sampai rumah mau tidur, aku pengen makan, lapar, lupa nih sebelum pasang behel tuh aku belum makan. Jadi tuh apa, pas makan ampun, salah besar aku, nggak bisa dikunyah, mending ngunyah kerupuk aja, aku nggak bisa ngegigit. Salah banget itu. Pokoknya buat teman-teman yang mau pasang behel, kalau bisa sebelum pasang behel kalian makannya banyak biar kenyang. Ampun, itu salah besar sih aku ya, bener-bener ya udah kelewat, udah nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Oke gitu kan, alhamdulillah masih nikmatilah, masih bisa minum, aku minum yang banyak, baik kembung. Besoknya nih kerja kan, hahaha, lapar, cari aman. Aku kemarin kerupuk nggak bisa gigit gitu, makan mie lah. Mie kan empuk ya, lunak gitu, tinggal anyang bisa. Gininya ternyata sakit, gigi atas ketemu gigi bawah sakit. Tahu nggak kalian akhirnya aku ngapain? Udah aja tuh mie aku
telan, minum, telan, minum, kenyang, yang penting mah kenyang perut, nggak masalah. Gitu ya teman-teman. Itu pengalaman aku pribadi aja, pertama kali aku pasang behel ya seperti itu. Emang kenceng kata dokternya, emang ini ya kenceng ya gitu, ketarik kan, karena emang fungsinya kan buat narik gitu. Iya dok, tapi nggak expect rasanya bakal seperti ini ya. Tapi lama-lama juga udah terbiasa. Nggak lama kok itu, mungkin beberapa hari aja gitu, seminggu udah bisa lah makan kerupuk. Saya bilangnya makan kerupuk ya, kalau daging mah nggak tahu ya itu ya gimana itu kalau makan daging. Udahlah, telan aja, nggak usah digigit, nggak usah dikunyah. Nah teman-teman, nih ada lagi nih satu ya. Kalian tahu nggak, pasang behel itu ada manfaatnya buat saya. Apa coba? Berat badan saya turun 4 kilo, nggak tanggung-tanggung 4 kilo. Nah kita lanjut ya teman-teman ya, tadi ada azan, jadi ya lanjut aja ya. Soalnya nih baru pulang kerja, aku langsung tag. Kemarin masih malam-malam mau tag, tapi ada satu dan lain hal, jadi ya udahlah ya, sore ini kita tag, nanti biar buat ngasih cerita lagi nih ke teman-teman gimana pengalaman aku selama pakai behel gitu ya. Nah itu tadi itu apa, pengalaman pertama kali aku pasang behel ya teman-teman ya, itu bikin aku kurus, turun 4 kilo, alhamdulillah banget ya kan, bisa ngebantu tanpa dia terselubung kali itu ya. Jadinya aku beratnya jadi turun, ding. Cuma kalau pas itu kan kita pakainya ini loh, apa namanya sih ini, kawat yang kesini itu masih kecil, jadi karena yang bagian belakang sini aku tuh ada yang berjarak karena dicabut giginya, jadi tuh itu kawatnya tuh sering lepas gitu, jadi kadang suka nusuk ke ini, ke pipi gini, jadi bikin sariawan. Ya udahlah ya, kadang benerin itu. Pas pertama kali aku pasang itu disuruh kontrol sih pas seminggu setelahnya, sebulan setelah pasang, maksud aku ya, sebulan setelah pasang behel. Jadi pas kontrol ya udah, itu kebetulan banget kayaknya, apa ya, aku mudik dimasakin rendang apa opor sepertinya, dimasakin opor sama mamaku. Nah, aku kan suka banget sama opor, udahlah kalap makan. Nah pas gigit ayamnya, cetak nih bracket nih belakang sini tel ikut lepas. Nggak apa-apa kali ini ya, satu ya makan sebelah kanan, nah ganti makan lagi, tak lepas dua nih. Udahlah ya, udah makan opornya udah dulu deh, besok lagi aja. Udah lepas dua bracketnya sini sama sini. Tapi nggak apa-apa kok teman-teman, itu masih oke aja. Emang karena kawat yang kecil, jadi dia masih suka gerak-gerak gitu. Meskipun dia kencang tapi masih geser sana sini. Mungkin karena gigi akunya yang berjaraknya terlalu jauh, jadi masih geser sana geser sini, bracket lepas, belum terbiasa aja. Pas ke kontrol tuh, dokter ini aku lepas. Oke, nggak apa-apa, kalau lepasnya 1-2 bracket masih free. Jadi aku masih happy, jadi nggak bayar kalau buat pemasangan ulangnya gitu. Ya udah dipasang lagi sama dokter lah. Jadi ya udah pasang lagi udah nyaman lagi. Cuma kalau emang habis kontrol itu kan ya udah ya, rutinnya kita dibersihin dulu gitu, giginya dibersihin, kayak kawat-kawatnya emang kalau perlu diganti ya diganti, kalau emang kata dokternya belum perlu ya nggak diganti gitu. Cuma kontrol biasa aja bagian mana yang akan ditarik gitu, udah enak aja gitu, udah jalani aja yang sabar ya.
Tapi beneran kok teman-teman, pakai behel ini tuh aku alhamdulillah banget ada ya perubahan. Dan ini rahang aku aja kayak ya berubah di sininya tuh berubah. Kontur wajah aku tuh yang dulu ya bener-bener lonjong ke depan tuh jadi berubah. Ya nikmati prosesnya aja ya. Mungkin untuk teman-teman yang mampir ke ruang kecil aku ini yang mau nanya, Kak, bisa nggak spill biayanya pemasangan behel, atau Kak gimana rasanya kontrol kedua ketiga, atau Kak berapa lama kontrolnya, biayanya berapa? Tenang ya teman-teman ya, untuk video selanjutnya rencananya aku emang mau spill budget, spill harga aku dari awal mula aku pasang behel sampai kontrolnya dan apa aja yang perlu diganti. Semuanya akan aku spill harganya satu-satu ya dengan jelas. Nanti tunggu aja di video aku selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan dukung aku ya. Dadah.